Nama aku Irham Gunawan dari jurusan Agroteknologi Universitas Padjadjaran Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anwar Fauzi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Program Rekayasa, Institut Teknologi Bandung Angkatan 2021. Nama saya Tarizan Kautsar, saya dari Prodi Agribisnis Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Dika Sumber dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran Angkatan 2021. Boleh dong jelasin secara singkat mengenai jurusan yang lagi dipelajari? Jadi jurusan Teknik Pertanian itu adalah jurusan yang menerapkan dasar-dasar keteknikan di bidang pertanian sehingga pertanian di lapangan Indonesia itu bisa lebih maju. Pertama-tama agribisnis ya. Agribisnis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bisnis khususnya gitu ya dari pertanian gitu. Tapi kita di sini nggak hanya mempelajari tentang bisnis sebenarnya gitu. Jadi kayak mempelajari tentang petaninya gitu. Dan juga selain itu juga kita juga mempelajari tentang pertaniannya juga gitu, nggak cuma bisnis. Kalau secara garis besar di Institut Teknologi Bandung itu STT dibagi jadi dua, ada yang program rekayasa dan program sains. Nah, untuk jurusan aku sendiri, program rekayasa itu secara garis besar belajar tentang mengenai rekayasa yang berhubungan dengan indeks biologi, misalnya kayak rekayasa pertanian, kehutanan, dan lainnya. Kalau yang pelajari untuk tahun pertama ini kan kalau di ITB semuanya sama, yaitu TPB, tahap pencapaian bersama. Nah, pelajarannya itu ada matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan pengenalan komputasi. Nah, untuk kalau misalnya di tahun keduanya baru penjurusannya tergantung dari jurusan masing-masingnya gitu. Walaupun sebenarnya ya agribisnis itu kalau di Universitas Padjadjaran itu dari saintek ya. Tapi sebenarnya yang kita pelajari mayoritas adalah soskumnya gitu. Jadi kita mempelajari manajemen, mempelajari akuntansi, juga mempelajari ekonomi gitu. Ya kita banyaknya mempelajari ekonomi karena emang berkaitan dengan bisnis gitu. Sebenarnya ada banyak sih pelajaran di teknik pertanian, tapi di teknik pertanian kita sendiri memiliki ada 4 bidang kerja, yaitu alat dan mesin pertanian, sistem informasi dan manajemen pertanian, teknologi pasca proses, teknologi proses dan teknik pasca panen, kemudian ada teknik tanah dan air. Kira-kira untuk prospek karir dari para lulusan itu gimana? Sebenarnya untuk teknik pertanian sendiri memiliki prospek dan karir yang sangat luas, seperti bisa menjadi pengusaha, wirausaha, data scientist, data analyst, kemudian ada research and development, dan masih banyak lagi. Oke, kalau prospek karir agribisnis itu sebenarnya sangat-sangat luas ya. Ada yang lulusnya jadi petani, petaninya juga petani bukan petani yang konvensional gitu ya, petaninya udah petani modern gitu, banyak menggunakan alat. Juga ada petani yang milenial juga gitu kan, yang kayak misalkan mengembangkan hidroponik, aquaponik dan lain sebagainya. Dan selain dari bidang pertanian juga lulusannya itu ada yang ke bank malah. Itu uniknya dari agribisnis gitu. Kalau untuk STAR di tiap jurusannya kan bisa dibilang beda gitu. Kalau misalnya dari bioengineeringnya sendiri bisa ke 7F, misalnya food, fuel, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk rekayasa pertanian, kayak namanya sendiri, pertanian bisa di bidang pertanian, penyuluhan pertanian, terus atau yang berhubungan dengan teknologi pertanian itu sendiri. Kemudian untuk rekayasa kehutanannya bisa bergerak di bidang kehutanan, bisa masuk juga ke Kementerian Kehutanan seperti itu. Terus yang terakhir ada teknologi pasca panen. Nah, teknologi pasca panen sendiri ini bergerak di bidang bagaimana cara mengawetkan bahan pangan yang sudah istilahnya dipanen agar bisa disalurkan kepada masyarakat seperti itu. Sampai sejauh ini apa ada pengalaman menarik? Kalau pengalaman bisa dibilang kaget gitu, karena di tahun pertama yang aku kira bakal belajar ada pelajaran biologinya, tapi setelah masuk gak ada sama sekali biologi gitu di tahun pertama, malah lebih ke tekniknya itu lebih kuat gitu kayak fisikanya. Nah, itu sih pengalaman yang paling menariknya. Oke, dari paling menarik ya sebenarnya ya, harusnya saat ospek itu
ada yang namanya itu kayak bonding gitu. Jadi itu tuh selama beberapa hari itu kita satu angkatan bersama juga dengan dosen dan cutting itu kita liburan gitu. Jadi emang bener-bener liburan gitu. Tahun Akang itu harusnya sebenarnya itu ke gunung. Ke gunung kita mendaki gitu. Tapi karena pandemi jadi ya itu sih nggak bisa terjalani gitu. Terus paling menantang ya. Sebenarnya paling menantang itu dari apa namanya ya? Dari mata kuliahnya sendiri sih sebenarnya kan apa namanya ya? Kita kan dari saintek gitu ya, berharapnya itu kan apa namanya ya, kayak belum begitu paham juga kan sama sosial humaniora gitu-gitu kan, maksudnya yang kayak sosial ekonomi itu sosiologi gitu-gitunya kan masih belum apa namanya, belum paham banget gitu. Jadi emang itu agak menantang sih. Sebenarnya sih mungkin kalau boleh cerita teman aja kali ya. Jadi teman-teman aku tuh pada minat teknik pertanian itu belajarnya kayak cara menanam padi, cara menanam jagung gitu. Tapi sebenarnya enggak. Yang dipelajari itu sebenarnya ada fisika, matematika, dan semua orang pada kaget seperti itu. Dan karena kaget, akhirnya ya semuanya kerja bareng, kerja sama, dan akhirnya gitu menetapkan hati kalau sudah masuk teknik pertanian. Ternyata baru banget ya. Untuk tips nih pada adik-adik yang juga pengen masuk ke jurusan teknik pertanian. Buat teman-teman yang pengen jurusan teknik pertanian, jangan sampai ke track. Karena jurusan teknik pertanian bukan belajar cara menanam padi atau jagung, tapi sebenarnya teknik pertanian itu adalah belajar tentang penerapan tekniknya. Kemudian belajar tentang teknologi yang ada di bidang pertanian. Kalau misalkan dari aku sih mungkin percaya diri aja sih sebenarnya, itu sih yang paling utama, percaya diri. Dan juga mungkin tips lainnya tuh mungkin kayak kenali waktu dan kenali diri sendiri gitu. Jadi dengan kalian mengenali waktu, kalian bisa kayak apa namanya ya, nggak ketinggalan apa-apa. Terus kalau misalkan kenali diri juga, kita bisa lebih kenal lagi gitu, kita pengennya apa gitu. Dan juga nggak kehilangan arah juga nanti pas lagi kuliahnya gitu. Kalau tips bisa dibilang kalian harus bisa nguasain gitu semua pelajaran mafikinya, karena kalau misalnya kalian nggak bisa mempelajari ini, bakal bisa dibilang susah gitu bisa untuk bertahan di jurusan ini. Karena di tahun pertama kita belajarnya matematika, fisika, kimia, nah itu tuh bakalan ada kepake di penjurusan. Nah kalau nanti kalian udah penjurusan, usahain gitu kalian menemukan jurusan yang benar-benar kalian inginkan, karena ya gitu sulit gitu kalau untuk bertahan nih. Rumpun agraria itu rumpun yang mengenai apa namanya ya, agri ya, dari agraria. Agri itu berkaitan dengan pertanian gitu ya. Nah, jadi pertanian itu adalah salah satu sektor kehidupan manusia yang asal katanya itu agrikultur. Nah, kultur ini tuh kan artinya tuh sebenarnya kan kayak budaya gitu. Jadi sebenarnya ini tuh adalah budaya manusia di mana kita tuh bisa menghasilkan makanan gitu, khususnya itu makanan. Tapi selain makanan itu juga dari rumpun agraria ini tuh mempelajari maksudnya kepakan tuh pakan ke ternak gitu ya. Terus juga kita mempelajari gimana caranya untuk dari pertanian itu bisa jadi untuk bahan bangunan, juga bisa untuk apa namanya ya, buat baju juga, pakaian kan dari pertanian juga bisa gitu. Kalau untuk belajar bisa dibilang nggak 100% agraria gitu, karena kita sini juga belajar tentang teknik. Dan kalau kita udah lulus juga bakal dapatnya gelar ST atau sarjana teknik. Nah kalau misalnya kalian masuk jurusan rekayasa hayati atau bioengineering, yang bakal dipelajari itu mirip sama teknik kimia, cuma yang dipakai untuk agennya itu beda, jadi yang dipakainya agen hayati. Terus untuk jurusan rekayasa pertanian, yang bakal dipelajarinya ya berhubungan dengan pertanian gitu secara garis besar. Tapi yang dimasukin juga teknik ditambah dengan pertaniannya. Kemudian untuk rekayasa kehutanan atau biowana. Nah untuk biowana sendiri ini belajar tentang bagaimana cara kita mengkonservasi hutan agar bisa kita manfaatkan, tapi kelestarian juga dapat tetap kita jaga. Kemudian untuk teknologi pasca panen atau post harvest teknologi, di sini kita belajar tentang bagaimana cara mengawetkan makanan agar bisa disalurkan ke masyarakat. Nah secara garis besar seperti itu sih yang bakal dipelajari. Kalau di rumpun agraria /teknik ini ada berapa
yang program studinya tadi udah disebutkan ya. Yang pertama ada rekayasa hayati atau bioengineering. Terus yang kedua ada rekayasa pertanian atau bioagrikultur. Terus yang ketiga ada rekayasa kehutanan atau biowarna, dan yang keempat ada teknologi pasca panen atau post harvest technology. Nah sekarang di rumpun agraria sendiri apa ada stereotype atau stigma ya masyarakat? Kalau misalnya ada itu apa dan sebenarnya kenyataannya kayak gimana sih? Mungkin banyak orang berpikir di rumpun agraria itu paling kerjanya paling di lumpur, di sawah atau di ternak, tapi sebenarnya enggak. Yang sebenarnya itu mereka tuh yang benar, mereka bakal itu di kuliah di belajar di sana, tapi sebenarnya itu ada di lab, ada labnya, mereka bakal pakai jas putih, meneliti kayak pakai mikroskop itu, meneliti bagaimana merencanakan dan merancang sistem produksi sehingga menghasilkan hasil pangan yang lebih efektif dan efisien. Gimana prospek karir dari Oke, prospek karir agraria itu sebenarnya sangat-sangat luas ya. Bisa ke industri industri pertaniannya gitu, atau mungkin di sektor pertaniannya itu sendiri, misalkan jadi petani gitu kan, mengolah lahan itu juga ada. Terus juga peneliti bisa misalkan meneliti komoditas padi misalkan biar lebih resisten, atau misalkan bisa berasnya itu bisa jadi lebih tahan lama gitu. Itu di penelitiannya. Terus juga bisa ke sektor perbankan juga bisa, itu perbankan banyak yang ke situ. Selain itu juga di entrepreneur juga banyak tuh lulusan yang jadi pebisnis, dan juga startup juga ada gitu, banyak. Juga mungkin dari situ tuh bisa juga ke industri makanan gitu ya, banyak banget industri makanan dari agraria itu. Nah, terutama kayak dari teknik pangan gitu kalau nggak salah ya, itu banyak banget yang ke pangan. untuk rumpun agraria sendiri itu apakah ada karakteristik atau sifat dari anak-anaknya seperti apa? Aku pribadi belum tahu sih karena masih kuliah online, jadi belum bisa ngerasain langsung karakteristik anak-anak di rumpun ini. Cuman kalau ngeliat dari cutting-cuttingnya sih kelihatannya kompak, terus mereka ngerangkul angkatan bawahnya, jadi enak aja gitu, kita bisa nanya-nanya tentang matkul yang kita nggak tahu. Oke, untuk kriteria dari yang pengen masuk ke rumpun agraria sendiri itu gimana? Kayaknya nggak ada kriteria khusus sih, cuman yang penting kalian tertarik sama jurusan-jurusan yang agak di rumpun ini, kalian cocok masuk rumpun ini. Gitu sih. Ada pesan yang mau disampaikan nggak untuk anak yang mau masuk ke rumpun agraria? Buat teman-teman yang pengen masuk rumpun agraria, jangan dengar stigma negatif dari orang-orang sekitarmu. Ikuti kata hatimu dan jangan biarkan orang lain merenggut impianmu. Oke, terakhir nih kasih satu atau dua kata-kata semangat buat adik-adik muda yang pengen masuk ke jurusan pertanian. Semangat aja, jangan sampai ke-trap karena jebakan itu nyata. Semangat, jangan dijadiin beban masuk kuliah. Semangat ya untuk ujiannya mungkin, dan untuk persiapan-persiapan lainnya untuk masuk ke universitas yang kalian inginkan, dan juga prodi yang kalian ingin tekuni gitu ya. Dan semoga kalian gak kehilangan arah, maksudnya kehilangan tujuan, dan kalian bisa stay dengan rencana kalian dan bisa menempuh studi ini dengan baik, lancar, dan bisa berprogres dengan baik. Kalau untuk saya dipikir-pikir lagi lah kalau masuk ITB gitu. Karena gimana ya, kalau untuk jurusan saya sendiri, kalau kalian mikirnya di situ itu bakal belajar biologinya, nggak 100% bener gitu. Karena di sini tahun kedua baru ada biologinya. Terus apa lagi ya? Gini aja lah, hope for the best, prepare for the worst gitu.